Tanggal 22 April setiap tahun diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Bumi atau Earth Day. Sejarah mencatat, peringatan Hari Bumi, Earth Day, diselenggarakan pertama kali pada tanggal 22 April tahun 1970 di Amerika Serikat. Penggagasnya adalah Gaylord Nelson, seorang senator Amerika Serikat dari Wisconsin yang juga pengajar lingkungan hidup. Mengapa tanggal 22 April? Jejak sejarah Hari Bumi. Pada musim semi di Northern Hemisphere, belahan bumi utara, dan musim gugur di belahan bumi selatan bertepatan pada tanggal 22 April tahun 1970. Kira-kira 20 juta warga Amerika Serikat dan mahasiswa turun ke jalan memenuhi sejumlah taman dan auditorium untuk mengkampanyekan kesehatan dan keberlangsungan lingkungan. Mereka berkumpul menentang kerusakan lingkungan yang disebabkan buruknya saluran pembuangan, serta semakin punahnya kelestarian flora di negeri itu. Aktor utama aksi nasional itu adalah Gaylord Nelson, politikus dan senator pertama yang menyuarakan isu-isu lingkungan menjadi agenda Senat Amerika Serikat. Embrio gagasan Hari Bumi dimulai sejak Nelson menyampaikan pidatonya di Seattle tahun 1969. Dalam pidatonya, ia mendesak perlunya memasukkan isu-isu kontroversial dalam hal ini lingkungan hidup dalam kurikulum resmi perguruan tinggi mengikuti model teach-in, yaitu sesi kuliah tambahan yang membahas tema-tema kontroversial yang sedang hangat, khususnya tema lingkungan hidup. Ternyata masyarakat menyambut baik ide ini, sehingga gerakan lingkungan benar-benar semarak dan timbul arus gerakan yang lebih besar dengan dicanangkannya Hari Bumi. Dukungan ini terus membesar dan memuncak dengan menggelar peringatan Hari Bumi yang monumental. Ketika jutaan orang turun ke jalan, berdemonstrasi dan memadati Fifth Avenue di New York dengan mengacungkan tinju kemarahan kepada para perusak bumi. Tidak kurang dari 1.500 perguruan tinggi dan 10.000 sekolah berpartisipasi dalam unjuk rasa di New York, Washington dan San Francisco. Majalah Time memperkirakan bahwa sekitar 20 juta orang turun ke jalan pada tanggal 22 April tersebut. Nelson menyebut fenomena ini sebagai ledakan akar rumput yang sangat mencengangkan di mana masyarakat umum sungguh peduli dan Hari Bumi menjadi kesempatan pertama sehingga mereka benar-benar dapat berpartisipasi dalam suatu demonstrasi yang meluas secara nasional, dan dengan itu menyampaikan pesan yang serius dan mantap kepada para politisi untuk bangkit dan berbuat sesuatu. Menurut berbagai analisis ledakan ini muncul karena bergabungnya generasi pemrotes tahun 60-an bagian terbesar adalah pelajar, mahasiswa dan sarjana yang terkenal sebagai motor gerakan anti-perang, pembela hak-hak sipil yang radikal. Sebuah perkawinan antara pemberontakan 60-an dan kesadaran lingkungan tahun 60-an. Kesadaran terhadap lingkungan hidup pada masyarakat di Amerika Serikat mulai tergugah semenjak diterbitkannya buku Silent Spring, karya Rachel Carson pada tahun 1962. Buku ini mengangkat seputar permasalahan lingkungan hidup yang sedang terjadi dan akan membahayakan manusia. Sejak beredarnya buku ini bermunculanlah berbagai kelompok yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan hidup. Hari Bumi yang pertama ini di Amerika Serikat merupakan klimaks perjuangan gerakan lingkungan hidup tahun 60-an untuk mendesak masuk isu lingkungan sebagai agenda tetap nasional. Kini peringatan Hari Bumi telah menjadi sebuah peristiwa global. Para pelaksana peringatan Hari Bumi menyatukan diri dalam jaringan global masyarakat sipil untuk Hari Bumi yakni Earth Day Network yang berpusat di Seattle. Puncaknya, yaitu saat kelompok-kelompok ini berhasil menggerakkan jutaan orang untuk turun ke jalan dalam pencanangan Hari Bumi pada tanggal 22 April tahun 1970. Saat itu sebenarnya ada beberapa tema lain selain masalah penyelamatan lingkungan hidup. Antara lain masalah anti-perang Vietnam, masalah anti-rasial, dan beberapa permasalahan sosial yang lain. Namun masyarakat Amerika saat itu lebih memfokuskan gerakan aksi besar-besaran ini pada tema lingkungan hidup yang dibawakan sebagai pesan terhadap kalangan politisi dan pemerintah untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Dari keberhasilan gerakan Hari Bumi pertama kali pada tahun 1970 di Amerika, lahirlah berbagai kelompok besar pelestari lingkungan hidup, antara lain Environmental Action, di Washington, 1970, kelompok Greenpeace, kelompok pelestari lingkungan yang cukup radikal dan militan, lahir pada tahun 1971, Environmentalists for Full Employment,
Kelompok penentang industrialisasi. Lahir tahun 1975. Worldwatch Institute. Pusat penelitian dan studi yang mengumpulkan berbagai informasi ancaman lingkungan global. Lahir tahun 1975. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok pemerhati lingkungan yang lain. Semenjak dicanangkannya Hari Bumi pada tahun 1970, kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan hidup di Amerika mengalami peningkatan jumlah anggota dengan sangat pesat. PBB sendiri memilih tanggal 20 Maret saat di mana matahari tepat di atas Khatulistiwa sebagai peringatan Hari Bumi. Ini mengacu pada ide, Hari Bagi Orang-orang Bumi, yang dicetuskan aktivis perdamaian John McConnell. Hari yang lebih dikenal sebagai Hari Bumi Equinox, ini diperingati PBB setiap tahunnya sejak tanggal 21 Maret tahun 1971. Namun PBB juga mengakui tanggal 22 April sebagai Hari Bumi yang dilaksanakan secara global. PBB secara resmi merayakannya tanggal 22 April sebagai International Mother Earth Day. Namun terlepas dari semua sejarah mengenai Hari Bumi, tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita semua sebagai penghuni bumi untuk tetap menjaga dan berkontribusi dalam menyelamatkan bumi yang kita tinggali ini dari kehancuran oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.